Punya pacar cantik namun ternyata masih gatal komunikasi dengan banyak lelaki membuat sang pacar kesal hingga menghabisi wanita cantik ini. Seorang lelaki polos yang nampak ingin serius dengan seorang wanita namun ternyata sang pacar malah dengan lelaki lain. Kejadian ini sendiri terjadi di kota Depok. Seorang wanita cantik bernama Astri Oktaviani berusia 36 tahun biasa dipanggil Astri. Tinggal di rumahnya di daerah Cimanggis Depok, rumah itu sendiri adalah rumah bersama sang suami dulu. Namun ternyata rumah tangganya dengan sang suami tak berjalan lancar hingga akhirnya pasca bercerai sang suami pergi. Pernikahan Astri dengan mantan suaminya dulu memang tak dikaruniai anak. Astri sendiri lebih memilih sendiri dan masih menjalani kehidupan. Bahkan Astri pun nampak berjelajah di sosial media berkenalan dengan para lelaki dan nampaknya ini adalah salah satu kegemaran Astri. Saat masih menikah dengan sang suami hingga akhirnya sang suami memutuskan untuk bercerai pun karena ternyata ketahuan beberapa kali Astri pun masih menyukai lelaki lain. Menjadi janda, Astri sendiri tak bisa tanpa cinta hingga dirinya berpetualang mencari cinta. Tinggal sendirian membuat dirinya selalu membawa laki-laki ke rumahnya hingga wiki-wiki di rumahnya sendiri. Punya hasrat yang selalu harus tersalurkan, Astri sendiri pun mengakui dirinya tak bisa sendiri. Hingga akhirnya Astri pun berkenalan dengan tetangganya bernama Pak Ik Maulana, seorang duda. Pacaran dengan Pak Ik, Astri sendiri kerap membawa sang pacar ke rumahnya. Selalu romantis bahkan terlihat. Pak Ik pun mencintai Astri dan sering mengajak Astri menikah. Namun lagi-lagi menolak karena ternyata nampaknya Astri belum siap berkomitmen. Saat itu Pak Ik pun menerima apapun keputusan Astri karena mencintai Astri, bahkan Pak Ik selalu menuruti apa keinginan Astri. Beberapa kali Pak Ik sendiri melihat Astri masih chattingan dengan lelaki lain, bahkan Astri sendiri pernah terpergok membawa lelaki ke rumahnya, namun Pak Ik memaafkan. Beberapa kali Astri mengkhianati Pak Ik dengan berselingkuh dengan lelaki lain. Astri sendiri nampaknya tak peduli dengan apapun yang terjadi dengan hubungannya bersama Pak Ik. Astri hanya menginginkan apapun yang dirinya inginkan termasuk saat dengan lelaki. Meski tak jarang para teman-teman dari Astri dan juga keluarga pun menasehati Astri tentang dirinya berulah. Masalahnya bukan apa-apa, para tetangga pun sudah ngomongin Astri dengan kelakuan Astri yang kerap gonta-ganti pacar dan membawanya ke rumah. Astri sendiri tak peduli meskipun dikomentari, meskipun digosipkan para tetangga. Kesabaran Pak Ik nampaknya ada batasnya. Pak Ik sering menasihati namun berujung cekcok. Nampaknya Pak Ik yang kesal sendiri merencanakan hal yang cukup menggegerkan. Pak Ik mengajak Astri menginap di salah satu apartemen di daerah Depok. Keduanya janjian di stasiun Depok dengan menggunakan motor Astri, keduanya ke apartemen Margonda Depok. Tanpa Astri sadari ternyata saat Pak Ik membawa tas, di dalamnya adalah senjata tajam, lakban, dan juga tali untuk menghabisi Astri. Keduanya ke kamar apartemen usai check-in. Mereka ngobrol bersama, bahkan mereka pun langsung melakukan hubungan suami istri seperti biasa. Kemudian saat Pak Ik mengajak menikah ditolak lagi. Dan saat Pak Ik menasehati meminta sang pacar untuk tak main-main dengan lelaki lain, Astri seakan tak peduli dan tak mau dengar. Pak Ik yang memang sudah menahan rasa sakitnya dan sudah mempersiapkan semuanya, nampak langsung mengeluarkan senjata tajam, langsung mengikat dan memukul Astri hingga Astri tak bernyawa di apartemen tersebut. Pak Ik pun meninggalkan apartemen tersebut, namun sebelumnya Pak Ik mengambil harta-harta barang berharga milik Astrid. Ada emas, handphone, uang, dan juga motor milik Astrid. Pak Ik meninggalkan apartemen tersebut tak pulang ke rumahnya, melainkan kabur ke rumah saudaranya di Bekasi. Keesokan harinya pegawai apartemen meminta kejelasan untuk perpanjang atau tidak dengan cara menelepon namun tak diangkat. Mengetuk pun tak dijawab hingga akhirnya membuka kamar tersebut dengan master key. Membuka pintu dan kaget nampak menemukan sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Pihak manajemen pun langsung lapor kepada pihak polisian. Tak lama pihak polisian datang untuk menyelidiki kasus ini. Menyelidiki CCTV saat mereka check-in dan langsung membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi serta mengabari keluarga korban. Dalam hasil otopsi sendiri mengungkapkan kalau korban mendapatkan banyak tikaman dan juga pukulan hingga keluaran cairan merah mengakibatkan tak bernyawa. Dari identifikasi CCTV sendiri akhirnya ketahuan pelaku lelaki tersebut. Lelaki yang bersama korban tersebut adalah Pak Ik Maulana. Menurut keterangan dari para keluarga, Pak Ik sendiri adalah pacar dari Astri. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran terhadap Pak Ik yang diamankan di Bekasi di rumah saudaranya. Saat diamankan, Pak Ik sendiri mencoba melawan hingga akhirnya dirinya didor. Pak Ik dibawa ke Polres Depok. Saat itu Pak Ik mengakui dirinya pelakunya dengan motif dirinya kesal dan cemburu pada sang pacar. Sang pacar kerap berselingkuh, bahkan punya kebiasaan senang dikelilingi banyak lelaki. Menurut Pak Ik sendiri dirinya mencoba sabar karena sayang, namun lama-lama sakit hati merasa tak dihargai, kerap diselingkuhi bahkan tak mau diajak nikah. Diamankan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis 20 tahun penjara di Pengadilan Depok. Keluarga dari Astrid sendiri kaget tak menyangka perjalanan Astrid harus berpulang dihabisi seseorang. Tak menyangka juga pelakunya adalah Pak Ik yang mengaku sayang kepada Astrid.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.